Ya, shalom semuanya, juga yang ada di rumah, semangat pagi. Mari kita buka dengan cepat Galatia 6 ayat 4. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang membangun kehidupan rohani kita. Terlebih orang-orang yang kita cintai. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah pilihlah yang terbaik bagimu sendiri. Sekali lagi, pilihlah yang terbaik bagimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, satu kelemahan yang dimiliki oleh manusia adalah jarang sekali mereka memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa saudara harus mengecek, mempelajari, menguji, ya. Sebagaimana dikatakan, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Kita ini perlu menguji. Menguji itu saudara harus melihat dengan seksama. Jangan pernah yang kita lakukan ini berdasarkan hanya karena orang lain melakukan. Dan itu yang membuat kita tidak bisa konsisten, kita tidak bisa memutuskan bagi kita sendiri sesuatu yang berharga. Jangan pernah melakukan sesuatu tanpa saudara mengujinya, tanpa saudara mengerti. Pertimbangkan dengan baik. Jika saudara sudah mempertimbangkan dengan baik, maka saudara harus melakukannya dengan setia. Karena sudah tahu apa yang kau lakukan ini benar dan mendatangkan kemuliaan Allah dan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara sendiri. Nah, setiap orang itu memikul tanggungannya sendiri. Ingat, setiap orang memikul tanggungannya sendiri. Visi 2033 akan kita capai kalau kita punya prinsip ini. Sekali lagi, kelemahan kita sering ngurusi orang lain. Kelemahan kita banggain orang lain. Kita tidak pernah membanggakan diri kita sendiri. Mari pelajari dirimu sampai kau bangga atas dirimu. Jangan selalu melihat orang lain. Orang lain tuh tanggungannya sendiri. Kalau dia mau jadi presiden, ya udah biarin. Dan kalau saudara seorang pedagang kaki lima yang mungkin presiden dan pedagang kaki lima ya jauh tuh saudara. Tapi tidak perlu saudara bangga-banggain presiden. Artinya saudara bukan tidak mengagumi, saudara tidak memberi respek, bukan. Tapi mari kita bangga atas apa yang kita lakukan walaupun itu kecil. Karena itu tanggung jawab kita. Pedagang kaki lima dia harus recheck kerjaannya sendiri. Jangan kita ngelihat orang-orang gede. Kegagalan kita nggak pernah bertumbuh, tidak pernah berkembang. Karena kita sesungguhnya tidak pernah membanggakan diri kita, kita tidak pernah menguji, kita tidak pernah cek, sehingga kita tidak bisa memberi atau mengambil sesuatu keputusan yang baik bagi diri kita. Dan itu satu kegagalan saudara. Keputusan saudara ditentukan bukan dari diri saudara, tapi oleh situasi. Itu bukan berarti saudara tidak boleh melihat sikon dan situasi. Tolong kembali ke ayat 4 aja. Saudara bukan tidak melihat situasi. Situasi mempengaruhi keputusan saudara, tapi keputusan saudara harus berdasarkan yang terbaik dari diri saudara.
Jangan keputusanmu oleh karena tolak-tolak kanan kiri, bagaimana mungkin? Ini yang terjadi di gereja Tuhan. Dan itu yang terjadi juga di dalam kepemimpinan setiap hamba-hamba Allah, gembala sidang. Kalau saya tidak mengerti prinsip ini, saya akan down saudara. Dan saya akan tunjukkan supaya saudara mengerti bagaimana aplikasi daripada menguji diri sendiri sehingga saudara boleh bermegah. Saya menyelidiki ayat ini tahun 2000, mungkin 2000 berapa ya? 2010 mungkin saudara. Waktu sebelum saya mengeluarkan buku The Seven Sword, itu 7 pedang. Saya membuat buku tentang memahami kesusahan dengan benar, saya diajar Tuhan ini. Saya dulu gak pernah bangga dengan pekerjaan saya salon. Karena obsesi saya waktu itu pingin jadi dokter, saya pingin sesuatu yang bukan salon. Sehingga yang saya lakukan ya karena daripada tidak kerja, kan begitu aja. Dan itu kegagalan saudara. Banyak orang tidak mencapai kesuksesan yang benar karena sama sekali dia tidak pernah bangga. Saya uji kepada orang yang jualan nasi goreng. Kalau biasa saya panggil duk-duk, saya beli. Pak, saya beli nasi goreng, kemudian saya kasih buku yang saya cetak, kesusahan dengan benar. Dan saya tanya, jujur Pak, Bapak bangga enggak sama kerjaan Bapak? Tidak. Itu kegagalan saudara. Dan memang itulah kelemahan semua manusia. Maka orang-orang sukses di dunia ini karena dia menemukan hal ini. Apakah saudara bangga apa yang Anda lakukan hari ini? Apakah saudara membanggakan gereja saudara? Apakah saudara membanggakan visi yang Tuhan kasih? Apakah saudara membanggakan apa yang kau lakukan hari ini? Atau berlalu begitu saja? Ya sambil lalu, daripada kosong Pak, ngisi waktu. Anda nggak punya hidup kualitas. Tapi orang yang bangga atas pekerjaannya, dia sudah menguji semuanya. Ya, maka dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena hukum utama terutama kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap. Bagaimana saya segenap? Bagaimana saya segenap hati kalau saya tidak bangga apa yang saya kerjakan? Apalagi kita berbicara tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Sebagaimana Maria berkata Lukas 10, tolong buka Lukas 10. Lukas 10 firman Tuhan ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Mari kita belajar sedikit supaya saudara mengerti dan saudara supaya kuat. Tantangan kanan kiri orang bilang A sampai Z, Anda tahu apa yang kau lakukan benar adanya dan Anda akan berjalan terus, justru itu membawa keselamatan bagi keluargamu. Setiap saudara harus ngerti ya. Jadi sadar gitu. Jangan jadi bebek. Tahu bebek? Bebek itu hanya ikut. Yang bagian sana ya sudah bagian sana. Bagianku, tapi excellent gitu loh. Maka kenapa banyak orang tidak bisa excellent di bidangnya? Tidak ada kemajuan. Saudara, saya itu dulu tidak bisa nyanyi sama sekali. Nol podul. Vibrasi saya nggak punya. Fales, kunci-kunci tidak ngerti. Tapi roh mendorong saya ke sana. Saya bilang saya nggak tahu tapi roh mendorong. Saya tidak bisa memimpin pujian, hancur kalau saya pimpin saudara. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya pelajari. Setiap orang harus ada peningkatan. Makanya kan saya bilang kalau Anda melayani di satu bidang, 3 bulan juga berkembang, mungkin bidangmu beda gitu loh. Apalagi yang seneng nyanyi, Pak saya mau pelayanan nyanyi Pak. Oh silahkan, di sini terbuka. Ya, tapi nyanyimu membuat orang yang pingsan jadi bangun. Jadi selendro orang bilang, miring. Jangan ditolak langsung, kasih tahu rasanya kamu kurang tepat.
Kalau sudah 3 bulan masih kurang tepat terus, ya kita harus jangan ditegur. Artinya dimarahi, jangan dikasih tahu. Kamu itu memang kalau pelayanan nyanyi itu memang baik kamu, luar biasa, bagus. Tapi kamu lebih bagus enggak nyanyi dulu. Itu jauh lebih bagus. Sama pemain ini. Mainnya bagus. Oh bakat ini. Tapi 3 bulan, you enggak ada perubahan. Rasanya you lebih bagus enggak main. Cari bidang yang lain. Jangan ngotot dong. Dan saya bergerak saudara. Saya minta tuntunan Tuhan, pengetahuan, saya pakai knowledge, vibrasi bagaimana. Saya minta hikmat Tuhan, saya kejar, saya lihat down moon, saya terus pelajari, saya minta spirit, transfer spirit, saya minta kejar. Sampai satu titik saudara, disitulah kita expert. Ada masa saudara harus ngerti ini. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Oke, terus next. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria begitu Tuhan Yesus datang duduk dekat langsung. Dia nggak peduli dengan Marta. Saudaranya loh. Kita itu masing-masing. Saya punya istri, punya anak, punya menantu, punya cucu. Itu bagian saya. I don't care about your family. Itu bukan berarti saya sama sekali tidak berdoa untuk kalian. Tidak, keputusanmu. Tapi yang menjadi bagianku ini hakku. Dan kami harus memilih yang terbaik. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Loh, siapa yang ngajari dia? Siapa yang ngajari dia? Ini alami saudara. Makanya jadi orang sukses di dunia itu diteliti cuma 3%. Jadi 97% gak bisa. Jadi memang sukar saudara. Untuk benar-benar segenap. Angel saudara. Angel. Karena dia tidak pernah memperhatikan dirinya, tidak menguji. Saya diajar Tuhan, uji nak. Sebab aku Allah yang memperlengkapi kamu. Asal kamu mau. Masalah kita menjadi orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Memberi yang terbaik. 40. Next. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Urusan dia Marta. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruh dia membantu aku. Lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus ditegur. Padahal dia tamu datang. Marta duduk dekat. Maria. Kan ngomong aja sama Maria. Kakak jangan begitu dong kakak. Bantu aku dong kakak. Kenapa yang disalahkan Tuhan Yesus? Tapi jawab Tuhan Yesus apa? Mari perhatikan saudara. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Maria tahu. Sebab Maria tahu apa yang dibutuhkan. Dia udah nguji dirinya. Beda sama Marta. Marta nggak pernah peduli dengan apa yang di dalam dia. Dia hanya peduli dengan apa yang di luar dia. Makanya waktu saya kerja saudara, jujur saya nggak bangga. Orang tanya, Pak kerjanya apa? Ya saya salon, rasanya minder saya saudara. Beda kalau saya bilang, Bapak kerjanya apa? Oh saya direktur bank. Beda. Bapak kerjanya apa? Oh saya dokter. Bapak kerjanya apa? Oh saya insinyur. Bapak kerjanya apa? Oh saya hotel bintang 5. Bapak kerjanya apa? Saya seorang satpam. Wah itu saya teliti saudara. Kesusahan yang benar apa? Bukunya tipis.
Tapi itu saudara benar-benar saya temukan dan sejak itu saya bangkit. Kesuksesan bukan diukur dari jabatan. Kesuksesan bukan diukur dari nama pekerjaan, kuantitas atau apapun. Tapi kesuksesan itu diukur seberapa engkau bertanggung jawab dan sungguh-sungguh kepada apa yang dipercayakan kepadamu. Bangkit saudara saya. Bangga. Karena saudara tidak memilih yang terbaik. Mari kita lihat apakah gereja itu menjadi satu terbaik dalam kebutuhan hidupmu, apakah Tuhan Yesus itu menjadi satu bagian terbaik dalam hidupmu, pelayanan itu menjadi satu yang terbaik dalam hidupmu. Kalau kau menemukan maka kau akan mengambil keputusan yang terbaik. Apakah doa itu menjadi yang terbaik bagi hidupmu dan keluargamu? Kalau ya, maka sejak itu kau tetapkan dalam hidup keluargamu, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Tepuk tangan. Buka di dalam Yosua 24, supaya Bapak Ibu Saudara ngerti. Visi 2033 kalau saudara tidak mengerti tentang hal ini, maka engkau akan seperti Marta. Dan lihat di akhir hidup Marta bagaimana. Marta itu kepada Tuhan Yesus sangat beda dengan Maria. Waktu Lazarus kakaknya Marta meninggal, beda sikapnya. Marta teriak-teriak sana, kalau andai kata kamu di sini guru, pasti kakakku tidak akan mati. Tuhan Yesus diam aja. Jika kamu percaya kepadaku, maka engkau akan melihat kebangkitan orang mati. Iya, itu kan nanti guru. Itu Marta. Sebab Marta tidak ngerti yang di dalam dia. Jadi semua yang dilakukan itu just pelayanan. Pakaian. Tahu pakaian? Pakaian itu cuma di luar. Dia nggak tahu di dalam. Jangan sampai saudara bersama saya seperti itu. Kamu akan gagal nanti, kamu akan jatuh. Walaupun Tuhan tidak pernah membuat engkau jatuh, dia akan menopang saudara. Yosua 24, langsung 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan apa saudara? Tulus, ikhlas dan setia. Tulus, ikhlas itu ngerti. Jangan lakukan ini karena engkau jabatan. Jangan lakukan ini karena engkau pelayanan. Jangan lakukan ini sebagai satu kewajiban. Tanggung jawab saudara ngerti. Makanya di sini tidak ada jemaat tahu saudara. Semua pelayan Tuhan, amin. Semua imam. Loh Pak, tapi saya tidak di atas mimbar. Kamu di bawah, kamu menyembah itu sama dengan yang ada di atas mimbar. Karena kita semua imam-imam yang melayani Tuhan, katakan amin. Itu kebenaran. Menyembah dengan sadar, memuji dengan sadar, datang dengan sadar. Tapi kalau cuma jabatan saudara, gak teruji kamu. Gak akan sukses dalam Tuhan. Gagal, banyak gagalnya. Tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Itu Yosua nasihati jemaatnya, umat yang dipimpinnya. 15. Tetapi ini loh saudara, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Orang Israel itu kan sama sekali nggak sadar. Musa itu membawa mereka keluar ke dari tanah Mesir itu nggak sadar kalau mereka mendapatkan pembebasan, freedom. Jadi mereka nggak bersyukur, ngomel terus aja. Jadi jangan pernah saudara melakukan sesuatu bersama saya tanpa sadar. Pak, tapi itu kan kesadaran kan harus dari Tuhan. Tidak, orang dunia yang sukses 3% yang sadar gitu loh.
Yang 97% itu tidak mencapai kemaksimalan hidup. Berat. Sama dalam bidang rohani. Mungkin hanya 3% yang bisa maksimal, saudara. Yang 97 itu enggak. Karena itu yang 97 enggak mau melakukan sesuatu yang terbaik. Dia enggak mau ngerti gitu loh, saudara. Bahkan orang Israel berkata, buat apa kamu bawa aku ke padang gurun ini? Untuk mati apa enggak ada kuburan di Mesir? Loh. Makanya Bapak Ibu Saudara yang telah dibaptis percaya Tuhan, renungkan. Jangan jadi orang Kristen agamawi. Orang Kristen agamawi itu agama ya agama, pergi gereja ngapain Pak? Ya agama. Kalau nggak pergi kenapa? Ya bingung juga Pak saya, tapi saya dipaksa itu gimana? Makanya ketika dididik, diajar, betul-betul dipukul, gak tahan dia. Aku datang ke gereja cari hiburan tapi dibentak-bentak. Emang gereja cuma satu. Gak sadar dia. Tapi kalau orang itu sadar benar apa yang dibutuhkan dalam dirinya, saya percaya walaupun teguran sekeras apapun, ya, bahkan menyakitkan, tapi itu justru menyembuhkan tubuhmu, menyembuhkan rohmu, menyembuhkan jiwamu. Maka saudara akan excellent, kamu akan semakin mengerti. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilih sendiri dong. Ilah atau Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Nih. Tuh. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. No, mau milih. Gak usah ke gereja. Gak usah doa pagi. Pilih. Cepat. Mau apa kamu? Mau bisnis terus? Monggo silakan. Mau apa? Mau apa? Terus. Silakan. Pindah gereja. Terbuka pintunya. Silakan. Pilih. Pilih bagimu sendiri yang terbaik. Oh ya Pak, puji Tuhan, mulai hari ini saya tidak ke gereja. Bagus, karena itu pilihanmu. Dan aku doakan, semoga kamu menemukan hidup kekal nanti. Pilihlah. Tidak Pak, aku memilih seperti Yosua berkata. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan. Mari kita bikin pilihan buat anak kita dong. Juga. Jangan tanggung-tanggung. Pilihan. Kalau saudara tidak pernah melatih memilih. Makanya saya dalam kepemimpinan saya ini mengulur, menarik. Kadang saya olor, biarin. Tapi saya kencengin juga. Satu titik saya harus diperhadapkan dengan ini. You mau apa? Pilih, saya bilang. Stay or out. Pilih. Satu sisi, saya harus menahan. Satu sisi, saya harus melepas. Karena satu titik di mana ini tidak bisa ditahan. Saya bilang lepas. Katakan amin. Anda tidak bisa di tengah. Gereja ini nggak mungkin di tengah. Ini perjalanan 10 tahun ke depan. Rugi sendiri, Anda tetap baik, oke saya lihat pelayanan bagus. Tapi kamu di tengah, kamu tidak maksimal. Bu Tuti kemarin, Pak Tepar Pak, saya Pak, baru kasih kabar sekarang. Dia sangat senang, sangat bersyukur Pak, saya jadi ngerti apa itu hamba Tuhan, saya jadi ngerti menjadi imam, saya jadi mengerti Pak. Dan kami bangga Pak, semua ibu-ibu bilang luar biasa, kenapa kok enggak kami diajak juga. Walaupun gereja Pak Febi kecil ya, tapi cesplong dia bilang begitu. Saya senang.
Tuhan tidak melihat kecil dan besar. Ya, kami komunitas kecil, tapi kami punya segenap hati memilih untuk Tuhan. Maka upahmu besar di surga. Katakan amin. Jangan tanggung. Hidup itu jangan tanggung. Mau kasar nih, mau kasar. Saya mau ngomong kasar ya. Rusak sekali. Jangan tanggung. Kalau hari ini ada di antara saudara yang saya gembalakan, kamu setengah-setengah. Saya bebaskan engkau. You kalau mau rokok, mau minum, langsung minum saja. Silakan. Jangan tanggung-tanggung. You mau main wanita, pergi ke pelacuran. Jangan tanggung-tanggung. Kalau dosa jangan tanggung-tanggung, jangan sembunyi. Rusak sekali. Tapi ketika engkau sadar yang kau lakukan salah, Anda baik-baik sekali. Tepuk tangan. Jangan ada di daerah abu-abu. Orang daerah abu-abu pengecut, saya bilang. Pengecut. You mau out, saya bilang. You mau stay. You mau baik-baik. You mau tidak. Rusak sekali. Antikris sekali. Tapi ikut Tuhan Yesus. Total, saya bilang. 100 sekali. Tepuk tangan dulu. Jangan ada di tengah. Kalau saya sudah keras gini, karena roh ini sedang kerja. Ada di antara saudara yang di tengah. Katakan amin. Walaupun cuma 1 menit, saya akan tunjukkan bagaimana apa yang Allah kerjakan terhadap Elia. Kita buka. Ya, saya selesaikan dia. Waktu setengah jam. Ya Tuhan. Buka 1 Raja-Raja 19. Saya tunjukkan ketika Elia di Gunung Horeb. Ya, ini kejadian yang saya ambil putus-putus ya. Saudara, Elia itu lari ketakutan dengan Isabel. Ya, dan Elia ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dia lakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kiranya pada para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi ketakutan saudara. Saudara tahu Elia begitu dahsyat. Dan Elia kemana? Dia masuk ke padang gurun ayat 4. Ya, lalu duduk di bawah pohon ara, kemudian dia apa saudara? Ingin mati. Beda sama Yosua saudara. Elia nabi besar pengen mati. Dia bilang cukup itu, cukup. Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Karena Elia tidak melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Sebab Elia hanya melakukan dia seperti alat hanya ya bagi Tuhan, ya bagi umat, itu aja. Makanya ketika dia mau dikejar, dibunuh, dia hancur saudara. Tapi Tuhan baik. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tidak lebih baik. Sebab dia tidak menemukan yang baik. Kamu mesti nemu yang baik dalam dirimu, yang terbaik dari dirimu, temukan. Supaya kamu bisa memutuskan. Kalau kamu tidak nemu, kamu di tengah. Ayat 5. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, berkata apa? Bangun, makan. Saudara, ketika seseorang seperti ngalami seperti Elia, saudara mungkin ada saudara sekarang ada di tengah. Apa yang harus saudara lakukan? Makan. Tuhan tuh selalu, ayo bangkit dulu dong, makan. Tuhan menyediakan air roti bakar, ayat 6 ya, kendi besar. Ini sebetulnya ketika saudara down ya, atau hari ini mungkin kamu di tengah, kejar firman-Nya. Makan saudara. Datang ibadah.
Jangan biarkan kamu ditipu setan dengan dirimu. Ketika engkau saudara masuk hadirat Allah, engkau makan. Nanti kamu kuat. Katakan amin. Next. Ayat 9, di sana masuklah ia di dalam sebuah gua dan bermalam. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya apa? 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Dengan pedang hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia kerja sungguh-sungguh loh. Tapi dia tidak tahu sesuatu yang baik dalam dirinya loh. Itu kayak Marta itu. Ini Elia loh. Gila enggak? Tingkat Elia aja bisa gini, apalagi kita saudara. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana kepedulian Tuhan dan Tuhan mencari seseorang. Untung Elia ini nurut loh. Ingat saudara, Tuhan itu tidak kekurangan orang. Tuhan itu tidak kekurangan orang. Elia itu down, mati semua nabi-nabinya. Dia seorang diri. Ya udah mati sekali aja Tuhan loh. Itu kan seperti Marta tadi. Dan banyak orang Kristen kayak begitu. Pelayanan kenapa mundur? Alasan apa kamu mundur pelayanan? Gimana mundur pelayanan? Kamu udah menemukan pelayanan itu berharga bagi dirimu. Ngerti sekarang? Jangan salahkan orang lain. Pengecut kamu, saya bilang. Orang yang tidak menemukan diri sendiri selalu nyalahkan orang lain. Kenapa tidak melayani? Ya karena ini Pak, saya tidak dianggap ini. Lu bagaimana mungkin hal yang paling berharga kok kamu buat? Wajahmu kok kayak berdosa gini sih. Kolisen guyu. Kolisen mesti ngomong tembok sebelah kiri, kolisen. Soalnya kalau ke kanan dimarahi loh. Sebelah kanannya soalnya wanita yang paling dicintai. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya senang kalau saya lihat orang, kalau saya khotbah, mukanya itu nano-nano. Berubah kadang kayak huluk. Hijau, huluk, mamuk. Tiba-tiba kayak melon, keluar lagi. Kates. Haleluya. Biar Roh Kudus bekerja, saudara. Ayat 11, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lihat saudara, menemukan yang terbaik hanya di dalam Tuhan. Waktu tahun 98 saya ketemu Tuhan Yesus. Saya menemukan diri saya. Dan saya harus tahu apa kebutuhan saya. Dan waktu itu memang saya mencari Tuhan. Tuhan kalau saya meninggal, tiba-tiba aja siapa yang tanggung dosa saya? Pertanyaan itu, siapa Tuhan? Kalau nyusul mama, ya mama saya meninggal itu momen saya down 1 tahun saudara. 3 tahun kemudian saya ketemu Tuhan. Jadi waktu saudara ketemu Tuhan, kau menemukan sesuatu yang kau butuhkan, yang terbaik. Makanya Elia disuruh Tuhan berdiri di atas gunung. Dan Tuhan menampakkan diri. Bukan dalam badai, nanti saudara baca. Bukan dalam api, tapi ketika angin sepoi-sepoi. Dibutuhkan ketenangan. Maria duduk diam. Temukan saudara. Jangan aktivitas dulu. Elia gak pernah duduk diam karena dia punya panggilan ya oke lah luar biasa. Tapi Tuhan ingin menunjukkan secara halus. Tidak dalam bentuk spektakuler.
spektakuler. Gempa, api, wah dahsyat, gak ada Tuhan malahan. Dan kita kadang cari yang itu toh. Euforia kita. Tapi kita gak pernah menemukan di dalam diri kita. Itu hanya ketenangan. Kontemplasi diri. Ketika engkau menemukan saudara, baru engkau akan giat bergerak untuk Tuhan. Walaupun tantangan, api, gempa, angin, hinaan, cercahan, engkau tidak pernah mundur. Karena engkau bersama dengan Tuhan dan engkau menemukan yang terbaik. Putuskan yang terbaik. Peduli amat saudara. Jadi kadang ya punya ego yang rohani. Emang gue pikirin. Kadang kita muncul ego kita saudara. Tapi yang positif gitu loh. Emang gue pikirin. Gak mikirlah aku, urusanmu lah. Yuk matilah, binasalah. Pusing aku. Udah putuskan aja. Aku udah beritahu kamu begini, begitu, begini terus. Capek, putuskan sendiri. Selesai. Emang gue pikirin. 13, segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubui mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, 2 kali dia ngomong, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Kembali ke jalanmu. Loh kenapa kembali? Lah kamu tidak nemukan jalanmu dulu itu berarti kamu. Kelihatannya saudara berangkat ke visi 2033. Tapi nggak tahu kamu itu kemana. Gak sadar gitu loh. Nanti malam kita ada di kayu tangan. Sadar saudara yang kita lakukan di sana. Sadar. Apanya aktivitas? Kamu tidak nemu yang terbaik. Itu berguna bagi kamu. Itu menghasilkan upah dan mahkota. Siapa yang sadar? Siapa yang sadar gitu loh saudara. Balik ke jalanmu. Melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 16. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja, dan Elisa bin Safat. Nah inilah ketemu Elisa. Tuhan suruh kok. Dia kan seorang diri. Elia seorang diri, down. Berdiri di hadapan Tuhan, bangkit kamu. Temukan dirimu yang terbaik, kembali ke jalanmu. Ayo sekarang, urapi itu. Termasuk Elisa. Elisa bisnismen. Harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Harus kau urapi. Pikirnya Tuhan kekurangan orang saudara. Mati semua. Tapi ayat 17 Tuhan berkata apa? Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ini orang hebat-hebat setelah kamu. 18. Tetapi aku akan meninggalkan siapa? Meninggalkan apa? 7.000 orang di Israel. Kalau engkau enggak memutuskan dirimu sendiri saudara, enggak menemukan yang terbaik, pelayanan, semua gereja, ibadah, visi, enggak kamu temukan. Tuhan enggak kekurangan orang. Tuhan masih punya orang setia, orang yang sadar, orang yang sungguh-sungguh seperti Yosua dan saudara. Sejak itu Elia menemukan Elisa, dan saudara tahu Elisa menurut saya lebih daripada Elia. Kenapa Elisa berkata, beri aku 2 porsi rohmu, 2 lebih. Karena Elisa punya roh yang dari Allah. Elisa lebih dahsyat dari Elia. Tuhan masih punya orang-orang yang setia. Tuhan masih punya keluarga-keluarga yang utuh, yang setia, yang mau mengabdi kepadanya. Tuhan masih punya. Pilihlah yang terbaik.
God bless you. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa pagi hari ini. Supaya kami sadar apa yang kami lakukan ini yang terbaik yang kami butuhkan. Bukan yang gereja ini butuhkan, bahkan bukan yang orang lain butuhkan, sehingga kami seperti Elia. Bapa pagi hari ini kau menunjukkan bahwa kau masih punya orang setia. Dan itu kami dan seisi rumah kami. Kami tidak peduli keluarga yang lain mau ikut atau tidak, terserah. Karena kami tahu memilih yang terbaik seperti Maria. Hamba berdoa, semua yang bersama hambamu, timbuk hambamu, pasukan berlimati yang bersama hambamu, mereka tahu dan sadar apa yang kami lakukan ini visi 2033 terbaik dalam hidup kami, hidup mereka dan keluarga mereka. Sehingga mereka tidak menganggap sampai lalu tapi lakukan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, berkati nanti sore kami akan worship on the street di Kayu Tangan jam 6 Bapa bersama anak-anak muda juga dan imamnu semua Tuhan hadir bersama-sama. Sebab kami tahu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, 24 pintu gerbang surga yang melayani imam Engkau memberkati. Minggu besok perjamuan kudus Kau hadir di tengah kami. Kau lawat setiap kami lebih dahsyat lagi ya Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persoalan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.